Apa sebetulnya definisi dari rempah-rempah? Seberapa jauh sebaran tanaman-tanaman ini bergerak? Mari kita dengarkan dari seorang pakar etnobiologi, Dr. Muhammad Fatiroyani. Selamat siang teman-teman semua, bro dan sis, guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatiroyani. Saya antropolog dan juga etnobiolog, bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Saya juga anggota sejawat cendekia dari Yayasan Negeri Rempah. Sebelum saya memulai presentasi, saya kebetulan di tas saya, entah karena saya kelupaan untuk memindahkannya atau apa, saya selalu ada dua barang ini. Mungkin kalau generasi saya, generasi bapak-bapak yang di samping, ibu-ibu yang depan, itu mengetahuinya kira-kira apa. Tapi generasi muda jarang orang yang tahu. Perlu saya jelaskan bahwa abad pertengahan sekitar 14-15 sekian di Eropa, orang membawa kayak gini nih, jalan kaki kayak gini, entah ditaruh di sini atau sekedar gini, itu sama bergengsinya, sama bergayanya dengan sekarang ini kita semua membawa tas bermerek baik Versace atau apalah yang namanya yang sudah saya sebut. Itu sama bergengsinya ketika Anda membawa barang secuil ini, karena sangat mahalnya. Itulah ada namanya rempah-rempah, dan rempah-rempah itu paling banyak tumbuh di negara kita. Indonesia sebagai negara terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati, itu posisinya juga sangat strategis. Kita terbentang di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia dengan segala eksotismenya itu sangat menarik memang. Kita adalah negara kepulauan yang jumlah pastinya tidak ada yang tahu, tapi paling mendekati adalah 17.508. Ada yang pulau besar, kecil, ada yang berpenghuni manusia, dan ada yang belum dihuni manusia. Kalau semuanya berpenghuni iya, tapi berbagai macam makhluk hidup. Kita juga lokasinya, luas daratannya ada 1.940 sekitar sekian kilometer persegi, dan panjangnya ada 900.000 kilometer persegi. Jadi, dan belum lagi ditambah dengan ada namanya zona ekonomi eksekutif, zona pemanfaatan, dan yang lainnya. Jadi jumlah total kedaulatan negara kita, kalau bicara keamanan negara nih, itu karena mumpung nanti presiden adalah ahli pertahanan, jadi mungkin agak kita nyerempet situ. Jadi sekitar 8 juta kilometer persegi atau 9 juta kilometer persegi. Itu angka yang sangat banyak, sangat luas sekali, dan yang pasti itu bisa buat DP motor baru. Kemudian letak dari yang membentang jauh itu, letak Indonesia ada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur dan 141 bujur barat. Dengan luas yang sedemikian dahsyatnya itu, Indonesia diwarisi sejarah geologi, biodiversity, budaya, klimatologi, iklim, dan yang lainnya yang sangat menarik. Bentang alam Indonesia kemudian
Wah, karena menariknya kita itu, maka banyak sekali traveler naturalis yang kemudian datang hanya untuk mencari ini dua barang penting ini. Ini adalah pala dan ini adalah kayu manis. Nanti yang lain atau mungkin sedikit saya nyerempet tentang ini. Nah, tadi kita kembali bisa back lagi tentang Wallace itu. Bagi kita semua mungkin pernah mengenal teori Darwin atau teori evolusi. Salah satu poin dari teori evolusi selain struggle apa itu adalah natural selection. Nah, natural selection itu digagas pertama kali, idenya muncul adalah oleh Alfred Russel Wallace. Saat itu kemungkinan sore hari ketika dia ngopi udah ada belum ya? Kayaknya udah ada. Tapi atau kalau nggak ada ya kok minum jahe lah itu, atau cengkeh pala di Ternate. Dia berkirim surat kepada rekannya, mentornya yaitu Charles Darwin tentang fenomena keanekaragaman hayati yang dia temui selama menjelajah Indonesia. Lalu oleh Darwin, surat-surat Wallace itu diteorisasikan sehingga menjadi teori evolusi. Wallace kemudian membuat garis imajiner karena perbedaan biodiversity yang dia temui. Makanya ada garis imajiner Wallace yang memisahkan keanekaragaman hayati sebelah barat dan sebelah timur, dan itu titik persebarannya di sebelah situ. Garis imajiner Wallace kemudian tidak hanya berhenti di situ, tapi diperbaharui oleh Carl Weber dengan memasukkan wilayah Sulawesi. Karena di Sulawesi itu juga ada pengaruh-pengaruh dari barat, ada pengaruh-pengaruh timur dan segala macamnya. Itu sangat biologi dan banyak sekali juga temuan-temuan biodiversity di Kalimantan Timur. Setelah itu kemudian ada Lydekker yang memberikan garis juga imajiner yang agak ke timur. Nanti di Papua juga ada sebuah garis yang datar yang secara geologi belum begitu tua, sehingga di dataran Papua kita itu pernah pada suatu masa itu nyambung dengan Australia. Nah, dengan segala macam tadi geologi segala macam itu yang membuat negara kita, bangsa kita kaya dengan biodiversity, keanekaragaman hayati. Para peneliti kemudian membagi pulau-pulau yang ada di Indonesia yang 17.000 sekian itu menjadi 7 bioregion. Ada bioregion Jawa, Bali, ada bioregion Sumatera, bioregion Kalimantan, bioregion Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua. Semua memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, tidak hanya itu, kita juga memiliki sekitar 73 tipe vegetasi. Kalau dalam biologi itu kan ada vegetasi hutan pama, kita ada 7 macam-macamnya. Rumit sekali orang kita itu, sangat indah. Dan dengan kekayaan yang demikian, wajar kemudian para peneliti keanekaragaman hayati menyebut negara kita dengan mega biodiversity country, yaitu negara dengan mega biodiversity karena uncountable, tidak, sangat susah sekali dan macam-macamnya, hanya disaingi oleh Brazil. Tapi itu pun Brazil itu bisa mengalahkan kita karena keanekaragaman hayati di daratnya. Kita belum mengeluarkan kartu taf kita, yaitu keanekaragaman hayati yang ada di laut kita. Kalau kita sudah menghitung, anak kemarin sore Luzil kan gitu kira-kira. Nah, ada ratusan ribu jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di dunia, dan kita selalu menyumbang terbesar jumlah kita ada di sini. Dari 37
ribu spesies, ada 14.000 sekian atau sekitar 25. Semuanya ada di kita, dan karena keunikan geologi pula, ini yang menarik juga nih, karena keunikan geologi, klimat dan macam-macam itu juga kita memiliki tingkat endemisitas yang tinggi. Endemisitas itu adalah tumbuhan itu hanya ada di tempat itu. Itu namanya endemik. Tidak dijumpai di daerah lain, apalagi negara lain. Termasuk cengkeh dan pala awalnya hanya ada di Indonesia. Walaupun sekarang di macam-macam. Nah, rempah ini itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Ada obat, aromaterapi, makanan, penyedap, pengawet, baik makanan dan mayat segala macam. Baik itu bagiannya dikeringkan dulu dan itu teknik pengolahan. Dan barang yang saya pegang ini dulu kalian pasti tahu, walaupun belum pernah ketemu, yang namanya mumi. Setidaknya melalui filmnya. Itu mumi adalah mayat yang diawetkan. Itu sebenarnya di tradisi kita ada juga. Ada di Toraja, di Toba, itu kita juga mengenal tradisi itu. Dan jelas sekali dari kimia, bahan-bahan kimia yang ada di mumi itu, diketahui bahwa salah satu bahan untuk mengawetnya adalah dari cinnamomum. Cinnamomum adalah kayu manis, dan barangnya ada saya dipegang, ini kayunya, ini manisnya. Enggak ding, ini kayu manis ini. Ini kayu manis cinnamomum ini, cinnamomum kulit lawa. Walaupun di artikel itu disebutnya ada yang sebagai bahan pengawet adalah cinnamomum sinensis atau apa, beda jenis, tapi itu juga masih kita harus diperdebatkan. Tapi ini adalah cinnamomum kulit lawa. Saya bawa dari Pulau Tidore, di atas Gunung Tidore. Saya bawa ini. Kita juga ada cinnamomum burnanii yang ada di Kerinci. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, dengan berbagai macam itu yang menggerakkan kemudian ribuan orang datang ke Indonesia, belum mengenal. Ribuan bangsa berani segala macam. Dari zaman jebot, dari zaman sebelum Masehi, orang sudah datang ke negara kita untuk mencari rempah-rempah. Mereka berani mengarungi lautan, berani bertempur, berani berantem dengan saudaranya mungkin, hanya memperebutkan rempah-rempah. Nah, secara akademik, rempah-rempah apa kemudian orang kemudian apa sih? Rempah-rempah begitu menggoda, begitu mengubah banyak sekali wajah dunia. Apa yang dimaksud dengan rempah-rempah? Nah, rempah-rempah itu memang ada yang bagiannya, ada daunnya, ada bunganya, ada bijinya, ada buahnya, ada akarnya, batangnya, umbinya, rimpang, getah, dan macam-macam. Semua bagian dari tumbuh-tumbuhan itu. Nah, asal tidak ada pengawet. Kemudian orang, karena ini terkait dengan perdagangan segala macam, orang pun membuat definisi apa itu rempah-rempah. Rempah-rempah adalah produk nabati atau campuran tanpa bahan asing yang digunakan untuk memenuhi, memberi aroma pada makanan. Berlaku untuk produk baik dalam bentuk keseluruhan atau dalam bentuk dasar. Tapi definisi ini masih sifatnya untuk bumbu, dipahami sebagai bumbu, karena memang yang paling terbesar kebutuhan rempah-rempah adalah untuk makanan, dan itu sangat naluriah bahwa dimanapun juga makanan itu kadang sangat penting. Saya ngomong segini juga karena kita belum makan, saya dari pagi juga belum minum.
Nah, oke, itu yang definisi yang diberikan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Kemudian ada Food and Drug Administration Amerika, yaitu buah lembaga atau badan yang mengurusi masalah perdagangan obat-obatan dan makanan, memahami bahwa rempah adalah bahan aromatik dalam bentuk utuh. Utuh itu kalau misalnya kayu gini pecah, nah ini udah pecah. Kemudian atau digiling, ada serbuknya digiling. Yang fungsi pentingnya adalah untuk bumbu makanan daripada sebagai nutrisi, serta tidak ada bagian minyak asiri. Dalam tumbuhan itu ada minyak asiri atau prinsip penyedap lainnya yang telah dihilangkan. Jadi itu kemudian standar yang dibuat oleh kita pun memiliki standar sendiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rempah adalah bagian tanaman yang dapat berupa biji, buah, bunga, kulit batang, rimpang untuk memberi aroma dan rasa pada pangan atau dapat mewarnai makanan. Biasanya kalau mewarnai itu pandan kayak gitu kan, jadi lebih eksotis, lebih enak, menggugah selera dan digunakan untuk meningkatkan selera makanan. Dan dapat bentuk utuh, irisan, bubuk, pasta baik segar maupun sudah dikeringkan dan lain-lain. Itu dari BP POM terkait dengan nanti peredaran makanan. Nah, ini American Spice Trade Association atau ASTA juga memberikan definisi tentang rempah. Rempah adalah produk tanaman kering yang utamanya digunakan untuk bumbu makanan. Semuanya masih terkait dengan makanan. Tengah hari bulan puasa ngomongin makanan. Kemudian ada Unit Conference Trade juga mendefinisikan rempah-rempah adalah berbagai zat beraroma kuat dan aromatik yang berasal dari nabati atau tanaman lain, biasanya digunakan sebagai bumbu atau digunakan untuk tujuan lainnya, karma, kehaluman dan segala macam. Itu adalah definisi. Kemudian ada juga dari Prosea, yaitu satu kumpulan ilmuwan dulu, namanya Plant Resources of East Asia. Jadi mereka yang menggali data semua tumbuh-tumbuhan yang ada di Asia Tenggara. Sempat kita juga menjadi leading sector dan kantornya bersebelahan dengan ruangan saya. Jadi kadang direkturnya juga ngobrol-ngobrol, sering ketemu. Menarik. Rempah itu mencakup semua jenis tanaman aromatik dan bagian-bagiannya segar, baru dipetik atau kering, sudah diutuh, untuk atau digiling, utuh atau sudah digiling serbuk, digunakan untuk memberi rasa, wewangian dan terkadang memberi warna pada makanan dan minuman. Nah, ada di kita itu tadi ya, dengan tanah, air yang subur, air yang wah segala macam. Ada 400 sampai 500 spesies tumbuhan yang digunakan dan diperkenalkan sebagai rempah-rempah. Bayangkan 500 sampai 400 atau 400 sampai 500. Kemudian ada juga 275 spesies rempah berada di Asia Tenggara. Nah, sisanya yang 400-nya gimana? Itu karena memang diintrodusir, namanya didatangkan dari bangsa atau kawasan lain, biasanya Australia, Amerika Latin, segala macam. Nah, tapi ada dua teori tumbuhan itu datang ke kita itu. Ada yang namanya Pre-Columbian dispersal, yaitu persebaran tumbuhan sebelum eranya Columbus. Artinya jauh sebelum Columbus itu suatu jenis tumbuhan itu sudah menyebar di kita. Entah alami atau memang alami itu di bawah angin. Alami di bawah angin atau air laut atau segala macam, atau memang dari dulu sudah ada orang yang kesini, kita main ngapain healing ke Aztec zaman dulu misalnya sebelum Masehi, bisa jadi, atau orang Aztec main sini bisa jadi, kemudian nanam bar. Kemudian ada juga yang
setelah Columbus itu, yaitu kayak singkong apa segala macam, walaupun contoh-contohnya bawang itu kalau nggak salah pre-Columbian Columbus dispersal, walaupun banyak tulisan mengatakan bawang itu eranya Columbus baru dikenalkan di kita. Nah itu contoh beberapa rempah-rempah yang endemik kita. Pala ini, cengkeh, saya di kalau cengkeh ada dalam bentuk rokok, tapi kemudian ada lada, ada apa itu yang endemik kita. Ada juga kemukus. Ada yang tahu kemukus? Paling tahunya kan gunung ya, Gunung Kemukus di Jawa Tengah. Itu lada Jawa yang ada di Jawa dan itu sangat powerful sebagai rempah-rempah. Hanya ada di Jawa. Dan itu belum berkembang. Ini bocoran nih ya. Itu belum begitu banyak berkembang dan itu peminatnya banyak. Dari zaman dulu bisa jadi ketika orang nyebut lada, itu adalah kemukus itu atau lada Jawa. Ada andaliman, ada pekak, ada jahe, ada adas dan macam-macam. Nah, pertanyaannya kemudian bagi kita nih anak-anak muda yang gaul-gaul yang ini, saya contoh, ada nggak yang bisa menyebut berapa macam? Tadi kan ada 400 sampai 500 spesies, jenis, nama rempah. Kita dari 400 atau 500 itu kita paling bisa menyebut berapa? Paling pala, cengkeh, lada, andaliman segala macam. Padahal kita memiliki potensi atau ada 400 sampai 500 tumbuhan yang bisa dikategorikan sebagai rempah-rempah. Nah ini kemenyan. Wah, dulu kita ketika ada bakar kemenyan di film-film dulu itu kesannya kan wah dukun segala macam. Padahal ini barang paling bagus dan paling laku. Hampir semua agama itu menggunakan kemenyan. Baik agama apapun, semua agama lah. Mau Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu pakai yang namanya kemenyan. Walaupun nanti berubah bentuk ya menjadi pewangi atau apa. Dan juga pakai cendana, kapur barus. Nah itu adalah jenis-jenis rempah-rempah endemik kita yang hanya ada di kita. Kapur barus hanya ada di kita awalnya. Driobalanov aromatica, dan itu sampai karena pentingnya tumbuhan itu sampai kitab suci orang Islam menyebutnya. Kemudian cendana segala macam. Nah ini yang hasil introduksi yang bisa jadi ini adalah pre-Columbian Columbus dispersal. Jadi masuk ke kita bukan dikenalkan tapi memang bisa secara alami atau memang kita ya mungkin barter atau apa, kita belum mengkaji lebih jauh. Dan ini adalah gambaran tentang center of origin dari rempah-rempah. Kita bisa melihat bahwa daerah negara kita itu menjadi center dari berbagai macam rempah-rempah yang dikenal dan ada di dunia sampai saat ini. Nah ini sengkarut dan segala macam peredaran perdagangan rempah-rempah. Lihat, kita bisa lihat bagaimana pentingnya dan strategisnya negara kita terkait dengan rempah-rempah, baik persebaran secara alaminya maupun dalam konteks yang lebih luas yaitu perdagangan dan sebagainya. Baik dalam perspektif keanekaragaman hayati, biologi, persebaran biologi maupun itu semuanya merujuk pada negara kita. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.